Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan beri penghormatan kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah, karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga qadarullah Allah mempertemukan kita di tempat yang mubarakah ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah dan mendengarkan khutbah Jumat sebagai satu paket yang wajib diikuti. Perintah untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah secara tegas Allah berfirman melalui firman-Nya di Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika diserukan kepada kalian untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, maka segeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu jauh lebih baik jika kalian mengetahui. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah
hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat hari ini izinkan saya menyampaikan khutbah dengan judul waktu-waktu mulia berdoa dan adab berdoa. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di bulan suci Ramadan ini adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah berjanji di surah Al-Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah dan pasti akan kukabulkan. Mintalah kepadaku, pasti akan kukabulkan. Ud'uni astajib lakum. Ada beberapa waktu-waktu mudah diijabah atau diterima atau dikabulkan doa kita oleh Allah. Dengan kata lain, waktu-waktu mulia berdoa. Yang pertama, sepertiga malam terakhir ketika kita sholat tahajud, sekitar jam 3, jam 4, itu mudah sekali diijabah atau diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sholat tahajud. Yang kedua, ketika iktikaf di masjid menunggu malam Lailatul Qadar, 10 malam terakhir di malam-malam ganjil, 21, 23, 25, 27, 29 di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, antara azan dan iqamah mudah juga diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pada saat sujud terakhir itu juga mudah diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketika melaksanakan sholat wajib maupun salat sunnah sujud terakhir. Berikutnya, waktu-waktu mulia untuk berdoa ialah ketika hujan gerimis. Sebagian ulama juga berpendapat boleh juga berdoa ketika hujan lebat. Ketika terjadi petir, bisa kita berdoa dan mudah diijabah atau diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi waktu-waktu mulia mudah dijabah doa kita atau diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala selain tadi yang telah saya sebutkan, yaitu wabil khusus sekitar jam 5 sore setiap hari Jumat. Jadi sebentar, insya Allah mohon saribatangku, karengku, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari Jumat 1 jam sebelum masuk maghrib itu mudah sekali dijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk salah satu amalan istimewa di hari Jumat, selain membaca surah Al-Kahfi, bersedekah, berdoa, dan banyak berzikir. Jadi sekitar 1 jam sebelum maghrib sebentar berdoa, insya Allah mudah dijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain memperhatikan waktu-waktu mulia atau mudah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita, supaya doa kita mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan juga adab dalam berdoa. Ini dianjurkan, bukan wajib atau seharusnya, sangat dianjurkan. Yang pertama, sebaiknya menghadap ke kiblat ketika ingin berdoa. Boleh juga tidak menghadap kiblat, tapi sebaiknya. Namanya adab, punya ilmu dalam berdoa. Yang kedua, Rasulullah mencontohkan mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Boleh juga tidak mengangkat kedua tangan, tapi kita mencontoh Rasulullah mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, ketika berdoa jangan terlalu suara keras, jangan juga terlalu kecil suara. Jadi lemah lembut kata orang. Ada berikutnya, yaitu usahakan pada saat berdoa pakaian kita dalam keadaan bersih atau didahului dengan wudu. Pakaian kita dalam keadaan bersih, suci bersih,
baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Karena kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala yang serba maha, Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Raja dan sebagainya. Seperti halnya kalau kita ingin menghadap di Pak Bupati, Ibu Bupati, Gubernur, Presiden, harus kita punya adab berpakaian bersih, rapi dan sebagainya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, adab lagi yang harus diperhatikan adalah tawadu. Jadi kita harus rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan menghadap di Allah Subhanahu wa taala berdoa, tetapi menghadap saja di Pak Gubernur, Pak Bupati, harus kita menunjukkan sikap rendah hati. Berikutnya, adab berikutnya yang perlu diperhatikan ialah khusyuk dalam berdoa. Jadi kita fokus dalam berdoa, tidak ada yang diingat yang lain kecuali fokus ketemu dengan Allah. Dalam berdoa mudah dijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala kita ketika khusyuk dalam berdoa. Berikutnya ialah doa permintaan kita kepada Allah dalam bentuk doa yang masuk akal. Karena Allah itu maha punya ilmu, maha mengetahui, serba maha. Apa yang dimaksud doa kita harus rasional, yang masuk akal. Misalnya gaji kita 1 juta per bulan, lalu minta diberikan mobil Mercy, tidak masuk akal. 1 juta sekarang ini di Kota Makassar tidak bisa hidup dengan layak. Kedengaran 1 juta banyak, tapi daya beli uang 1 juta itu tidak seberapa. Jadi yang masuk akal. Itu beberapa adab berdoa. Yang kedua, ketika berdoa menunjukkan sikap sopan santun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tema ini saya angkat? Karena ini bulan suci Ramadan, salah satu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bulan istimewa. Sedangkan 4 bulan lainnya itu yang dijelaskan Allah, ditetapkan Allah di Quran surah Taubah ayat 36, itu hanya bulan mulia atau agung. Kalau bulan Ramadan, bulan super mulia atau bulan istimewa. Yang termasuk bulan mulia, bukan super mulia, bukan istimewa adalah atau bulan haram, yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, Rajab dan Muharram. Sebagai kesimpulan, berhubung karena kita sudah berada di posisi 50% perjalanan menjalani puasa Ramadan, yaitu puasa ke-14 hari ini, mari kita selalu berdoa. Kata selalu itu setiap waktu berdoa. Beda kata sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Usahakan selalu berdoa di bulan suci Ramadan ini. Baik doa minta maupun doa yang sifatnya bukan doa istighfar. Boleh doanya Nabi Adam, Rabbana solamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Boleh juga doa meminta anak soleh, Rabbi habli minas solih. Boleh juga doa sapu jagat. Doa ini merangkul semua isinya doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Banyak doa-doa yang bisa dilapaskan sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada jamaah sekalian. Dan semoga bernilai ibadah jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wasikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah agar Allah tetap memberkahi, merahmati, menjauhkan kita dari berbagai macam musibah, dan NKRI tetap eksis dan solid hingga dunia kiamat. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna
warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal haja. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa salamata fid dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasad. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma arzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.